Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafanata Ekber Mahadika dari kelas 11 7 Newton absen 28. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana analisis saya terhadap pengaruh uang jajan per minggu dan pengeluarannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, data, dan kesimpulan yang saya analisis dan saya dapatkan. Latar belakang. Banyaknya anak muda yang kurang bijak dalam menghadapi masalah keuangannya membuat saya ingin melakukan survei dan analisis terhadap masalah ini. Sehingga kita bisa menjadi semakin bijak dalam melakukan dan mengatur pola keuangan kita. Rumusan masalah. Ada tiga masalah yang saya dapati dan akan saya jawab dengan analisis saya nanti. Yaitu soal yang pertama ada bagaimana pola pendapatan uang jajan per minggu seseorang dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada bagaimana pola pengeluaran seseorang dalam kurun waktu yang sama. Yang ketiga, sejauh mana pendapatan uang jajan per minggu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk ini dan memilih judul ini adalah agar saya bisa mengetahui bagaimana uang jajan per minggu dan pengeluaran mereka. Jadi saya melakukan survei terhadap masalah ini kepada beberapa teman-teman saya, lalu saya bisa mendapatkan pola bagaimana mereka mendapatkan uang jajan per minggu dan bagaimana pola pengeluaran mereka. Manfaat dari penelitian ini adalah agar kita dapat melihat dan mendata pola pemasukan dan pengeluaran sehingga kita bisa memperbaiki dan mengevaluasi pola-pola yang kita analisis tersebut. Nah, ada 4 teori yang mendukung penelitian saya. Yang pertama adalah teori ekonomi konsumen, yang dimana teori ini menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan eh, tentang pengeluaran mereka. Yang kedua, ada teori pendapatan sempurna. Teori pendapatan sempurna mengasumsikan bahwa konsumen menghabiskan semua pendapatan mereka untuk memaksimalkan di utilitas atau kepuasan. Yang ketiga, ada teori pendapatan siklis. Teori pendapatan siklis adalah teori yang menyoroti bahwa pendapatan seseorang dapat bervariasi sepanjang siklus hidup mereka. Misalnya, ketika seseorang masih muda, pengeluaran mereka cenderung lebih rendah dibandingkan pengeluaran mereka saat mereka sudah menginjak usia tua. Yang keempat, ada teori keterbatasan sumber daya, yang dimana teori ini mengemukakan bahwa em, pengeluaran seseorang dibatasi oleh sumber daya yang mereka miliki. Lalu yang terakhir ada teori Keynesian. Teori Keynesian menekankan peran pengeluaran agregat dalam menentukan tingkat output dan pendapatan dalam perekonomian. Metode penelitian yang saya gunakan. Jenis data sekunder karena saya menggunakan data yang sudah ada. Sumber data mengacu pada data yang saya dapatkan dari teman-teman dan teknik pengambilan melakukan survei yang dibagikan kepada teman-teman dan menganalisa data tersebut. Di sini saya menulis data sekunder karena saya menggunakan beberapa rumus-rumus dan data-data yang saya dapatkan dari internet, lalu saya mengaplikasikannya dalam analisis saya. Lalu di sini ada rumus yang saya gunakan, eh, agak tertutup, mohon maaf. Nah, di sini ada proses yang saya lakukan. Lalu di sini adalah hasil data yang saya dapatkan, agak tertutup, mohon maaf. Iya, ini adalah hasil-hasil data yang saya dapatkan. Di sini saya mengambil survei dari 20 orang teman saya dan saya em, menganalisa dari jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan saya melakukan perhitungan di X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Lalu saya mendapatkan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya, di sini ada data-datanya, dan ini adalah adalah hasil pengolahan data yang dibutuhkan untuk keberlangsungan analisis ini. Di sini saya KD-nya adalah 0,04%, yang dimana
0,04% berada di interval koefisien dengan tingkat hubungan yang sangat rendah dan tingkat korelasi yang lemah. Diagram di sini diagram saya seperti ini. Saya membuat diagram ini di PowerPoint yang dimana diagram ini saya dapatkan saat saya sudah melakukan survei dan saya sudah melakukan perhitungan di Excel. Lalu ada analisis. Koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar R sama dengan min 0,02 dan tingkat hubungan korelasi yang telah diperoleh yaitu sebesar R sama dengan 0,0004. Dari hasil yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi dari data ini yaitu tergolong ke dalam kelompok yang memiliki hubungan korelasi yang sangat rendah. Lalu berdasarkan hasil pengujian di atas, persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk hubungan linear antara jumlah pemasukan dan pengeluaran. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap pertambahan variabel X, maka variabel Y juga akan ikut terpengaruh. Dengan kata lain, variabel X dan Y akan mengalami hal yang berbeda, yaitu ketika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Jadi di sini yang tertutup oleh webcam saya berarti di sini adalah kata-kata mengalami ya teman-teman. Lalu kesimpulan. Tadi kan di awal saya ada total 3 rumusan masalah yang saya uh, cetuskan untuk agar saya bisa melakukan analisis ini. Lalu di sini saya sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa saya jawab dikarenakan saya sudah melakukan analisis seperti tadi. Yang pertama adalah bagaimana pola pendapatan uang jajan per minggu seseorang dalam kurun waktu tertentu. Jawabannya, untuk menentukan pola pendapatan uang jajan per minggu seseorang dalam kurun waktu tertentu, kita harus membuat survei dan mengambil data dari beberapa siswa. Untuk melakukan penelitian ini, saya mengambil survei sebanyak 20 orang teman saya. Yang kedua, bagaimana pola pengeluaran seseorang dalam kurun waktu yang sama? Pola pengeluaran seseorang tentunya berbeda dengan yang lain. Tiap murid pasti memiliki caranya sendiri dalam mendapatkan dan mengeluarkan uang per minggunya. Dan dengan penelitian ini, saya bisa tahu bagaimana pola pemasukan dan pengeluaran dari teman-teman saya dan tentunya saya bisa mengevaluasi hal yang sekiranya masih butuh perbaikan dan peningkatan. Lalu yang pertanyaan terakhir adalah sejauh mana pendapatan uang jajan per minggu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya pola pengeluaran tiap orang berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan 300.000 sehari dan ada pun yang hanya mengeluarkan 10.000 sehari. Tentunya pada pola pengeluaran ini tergantung dari seberapa besar pemasukan yang kita terima. Maka dari itu pendapatan uang jajan per minggu sangatlah cukup. Berapapun jumlah yang kita terima itu tergantung bagaimana cara kita mengaturnya. Lalu di sini saya ada saran. Saran yang dapat saya sampaikan adalah Anda harus mulai belajar bagaimana cara memanajemen keuangan Anda dengan baik, yang dimana jika pengelolaan keuangan Anda buruk, Anda bisa mengalami kesulitan saat ingin membelanjakan uang Anda. Maka dari itu, bijak-bijaklah Anda dalam menggunakan dan mengatur uang Anda sendiri. Lalu sudah habis, sekian mungkin presentasi dari saya. Uh, Bila ada masih banyak kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.